melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Pemirsa JTV, berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa, pemerintah dengan berbagai kebijakan dan program terus berupaya untuk mewujudkan kemandirian dan ketangguhan sektor pangan. Belum lama ini pemerintah melalui PT Perkebunan Nusantara 10 mendorong produksi gula, meningkatkan kualitas tebu dengan berbagai macam cara dan strategi, satu di antaranya juga perluasan lahan. Nah, targetnya konon informasi yang kami dapatkan, swasembada gula ini tercipta tahun 2028. Tema besar kita akan kita bahas lebih dalam dengan narasumber. Temanya adalah gebrakan menuju swasembada gula nasional. Kita punya akses langsung bergabung dengan narasumber. Ada 2 nanti kita upayakan untuk bergabung secara online. Kita nanti akan buka catatannya sesudah rangkaian informasi berikut ini. Swasembada gula nasional sudah digaungkan pemerintah bertahun-tahun lalu dan hingga kini masih menjadi impian kita bersama. Indonesia mampu memenuhi gula dalam negeri. Sejumlah produsen atau pabrik gula di Jawa Timur seperti PTPN 12 dan PTPN 10 juga sudah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada gula nasional. Seperti di PTPN 12 yang sudah menyiapkan lahan tebu seluas 11.250 hektar sebagai komitmen mewujudkan program pemerintah dalam swasembada gula nasional. Sementara itu, untuk mencapai swasembada gula konsumsi pada tahun 2028, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus intens meningkatkan produksi, produktivitas kualitas tebu, gula di Indonesia. Di sisi lain, melihat kondisi cuaca pada bulan Mei hingga Juni 2023 akan ada sisa dampak La Nina yang harus diwaspadai. Adapun strategi yang dilakukan Kementan diantaranya identifikasi kesesuaian lahan baru untuk tanam tebu, memanfaatkan lahan HGU yang terlantar, dan revitalisasi pabrik gula, namun tentu saja harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani tebu, khususnya dalam hal pembagian sistem pembelian tebu. Pada tahun 2023 ini, jumlah pabrik gula yang aktif sebanyak 59 TA, ada 24 perusahaan gula yang ada di Indonesia. Saat ini, produksi gula konsumsi sepanjang 2023 berdasarkan data Badan Pangan Nasional mencapai 2,6 juta ton, stok awal 2023 sebanyak 1,11 juta ton. Kebutuhan nasional sepanjang tahun sebanyak 3,4 juta ton. Dan pemerintah pun merencanakan impor gula sebanyak 991 ribu ton setara GKP sepanjang 2023. Adapun peran Jawa Timur sangat strategis untuk mewujudkan swasembada gula karena Jawa Timur menjadi barometer produsen gula nasional dan menjadi produsen tebu tertinggi di tahun 2022 lalu, yaitu 47% produksi gula nasional berasal dari Jawa Timur atau sebanyak 17 juta ton, yaitu berpusat produksi terbesar di Malang, Lumajang, dan Jombang. Dengan adanya sinkronisasi antara petani tebu yang 95%-nya adalah petani rakyat PTPN dan pabrik gula, semoga impian swasembada gula nasional bisa segera terwujud. Selamat sore untuk para petani tebu yang ada di Malang dan Lamongan, Jombang. Ini merupakan sebuah wahana juga apresiasi untuk panjenengan sedoyo yang punya andil besar dalam mendukung program pemerintah swasembada gula. Kita coba sambung secara daring dengan Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI, Bapak Arum Sabil yang sudah tersambung dengan kami secara daring. Pak Arum Sabil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Mungkin audio bisa on dulu, Pak Arum. Sudah on. Yeah. Sudah ini. Oh siap, baik. Dan posisi agak sedikit geser ke kiri Pak, supaya Bapak bisa posisi tengah. J. Selain Pak Arum Sabil, kami juga punya akses bergabung langsung dengan anggota Komisi B DPR Jawa Timur, Profesor Dr. H.M. Nur Sucipto. Pak Cip, Assalamualaikum Pak Cip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak Cip?
Alhamdulillah. Matur nuwun rawuhipun, dan kita manfaatkan kesempatan untuk langsung ke Pak Arum Sabil untuk mencari tahu bagaimana respon kawan-kawan petani tebu rakyat Indonesia terhadap program pemerintah menuju swasembada gula. Pak Arum Sabil, begitu ada program seperti ini, apa yang dilakukan atau mungkin juga reaksi dari kawan-kawan Asosiasi Petani Tebu Rakyat di Jawa Timur khususnya atau di Indonesia? Monggo Pak Arum. Ya, tentunya kami sebagai petani menyambut dengan sukacita dan kami sambut dengan sangat positif program tersebut. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu sebenarnya menjadi perhatian terutama pemerintah provinsi dan saudara-saudara kita, wakil rakyat yang ada di DPRD provinsi. Untuk mencermati program tersebut kira-kira bisa terimplementasi apa tidak. Begitu. Karena kawan-kawan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah sangat tahu, karena saya melihat Komisi B itu selalu menyerap aspirasi masyarakat petani Jawa Timur dan selalu turun ke bawah. Fakta yang terjadi saat ini, ada perbedaan sistem manajemen pabrik gula yang sekarang nampak ini ada di dua naungan institusi. Satu institusi yang namanya SGN, yang satu lagi ada di bawah naungan PTPN. Nah, yang SGN ini konon kabarnya khusus memimpin, mengawasi, mengelola pabrik gulanya. Tapi PTPN ini khusus menangani tanaman tebunya. Sementara tanaman tebu rakyat, konon kabarnya ini langsung juga menjadi bagian dari mitra SGN. Ya. Tapi untuk tanaman tebu yang HGU maupun sewa itu ditangani oleh PTPN. Nah, ini kalau tidak disinergikan dengan baik, ini akan menjadi masalah dalam sistem proses internal, dalam sistem proses tebu digiling menjadi gula. Ya. Karena sistem yang sudah ada dulu itu kan sudah jelas sangat terintegrasi ya. Jadi PTPN di situ juga memegang bertanggung jawab terhadap pabrik gula dan juga bertanggung jawab terhadap kualitas dan produktivitas dari tanaman tebu itu sendiri. Ini saya khawatir nantinya justru tidak sinergi, tidak terintegrasi sehingga terjadinya nanti ada persoalan-persoalan baru yang tidak kita harapkan. Begitu. Ya. Pak Arum Sabil, nanti juga kita akan tanya langsung kepada anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Tadi kan Bapak juga memberikan harapan pada rekan-rekan parlemen, khususnya di DPRD Jawa Timur, untuk menyikapi program pemerintah ini. Sebentar sejenak, terhadap harapan Pak Arum Sabil barusan, mungkin Pak Cip bisa memberikan reaksi dulu atau mungkin tanggapan. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Arum Sabil. Kemarin ketemu Pak. Kemarin ketemu pacara bareng. Siap. Siap. Apa yang disampaikan Pak Arum Sabil tadi, kita memang di Komisi B ini kan selalu untuk ikut mendorong Pak. Ya. Karena saya rasa Pak Arum Sabil paham betul tentang, beliau adalah senior dalam dunia pertebuan. Ya. Nah, kita mendorongnya dalam hal ini ya, terutama yang sudah 4 tahun ini kan harus ada ratunnya ya. Nah, kita minta Dinas Perkebunan Provinsi untuk menyiapkan bibit-bibit untuk perbaruan daripada tebu yang sudah dibabat supaya diganti yang baru. Oh gitu. Itu yang pertama. Pak Cip, sebentar. Berarti ada runtutannya Pak ya. Ya. Nanti kita jeda dulu aja. Kita manfaatkan kesempatan untuk informasi berikut lewat dulu. Nanti kita akan pendalaman tentang respon dari Komisi B DPRD Jawa Timur terhadap seruan dan harapan dari Pak Arum Sabil barusan. Silakan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim Bangkit, gebrakan menuju swasembada gula nasional. Kalau kita bicara soal program swasembada gula, tentunya berhubungan juga dengan lahan dan juga lingkungan. Karena tadi di awal redaksi juga sudah menampilkan fenomena-fenomena alam dan cuaca lainnya yang juga masih berdampak. Jadi untuk Anda para aktivis dan pemerhati lingkungan, selamat apapun kegiatannya, selamat Hari Lingkungan Hidup sedunia. Saya ke Pak Cip dulu kembali. Pak Cip, tadi Pak Arum memberikan semacam paparan awal bahwa ada kekhawatiran, semacam dualisme lah kalau bisa dikatakan seperti itu di lapangan
dalam sektor pergulaan ini. Komisi B menanggapi situasi seperti ini gimana, Pak? Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Arum Sabil itu sebenarnya sudah terjadi, Pak. Contohnya begini, kan banyak tebu-tebu itu kan wirawiri ya, dari timur dibawa ke barat. Nah ini persoalannya ada salah satu pabrik yang menjadi persoalan baru. Artinya mereka itu belinya dengan tunai. Nah, sedangkan BUMN ini kan nunggu kalau nanti sudah jadi gula. Ini sebenarnya sudah berapa kali kami datang ke pabrik tersebut untuk cek kebenarannya, ternyata benar. Apalagi cash and carry ini kan juga persoalan ini. Betul. Sedangkan teman-teman dari BUMN ini juga kadang-kadang mengeluh pada waktu kita kunjungan ke sana, ini gimana Pak, kita dalam langkah pertama sudah terjadi persaingan yang tidak sehat. Itu satu. Yang kedua, petani ini kan dengan adanya itu kan pasti tertarik. Tetapi ini kan merusak sistem gitu loh. Sedangkan sistem ini ya di mana BUMN ini mau dikemanakan kalau ini dibiarkan. Nah ini juga perlu kita menjadi tantangan bagi kita juga. Yang berikutnya belum nanti petani ini juga sulitkan terhadap pupuk. Sedangkan pupuk ini, pupuk subsidi non subsidi kan kondisi sekarang kan kacau juga. Ini kan sudah berapa kali kami minta pada pemerintah, tolong ketersediaannya ini. Kita senang mengatakan swasembada ini kan luar biasa ya. Betul, tapi kok dari penjelasan Pak Cuk barusan ini kok sawangannya kok abot men loh Pak ya? Ya gimana kalau Pak solusinya? Kita bukan pesimis ya. Kalau menurut saya ya abot Pak. Karena sesuatu akan mencapai hasil yang terbagus itu kan harus sarana dan prasarana harus lengkap. Sedangkan sarana produksi pertanian itu tidak lepas daripada perangkat pupuk. Sedangkan pupuknya sendiri, mungkin Pak Arum Sabil juga tahu bahwa pupuk non subsidi untuk tebu ini juga sulit dan harganya mahal. Cash lagi, ini juga persoalan juga Pak. Kalau katakanlah ada pihak swasta yang non PTPN bisa melakukan pembayaran tunai, ini. Saya selalu logika sebagai petani ya saya milih sing. Iya kalau saya kan hari ini butuh makan ya harus tak jadikan duit kan gitu. Betul. Ini yang perlu nanti mungkin ini menjadi tantangan Pak Arum Sabil juga menghadapi seperti ini gitu loh. Kalau dari monitoring saya pribadi dan juga teman-teman redaksi Pak, pabrik gula yang di bawah naungan PTPN sendiri kan juga punya catatan Pak ya. Ada yang mungkin sudah sejak zaman Belanda, revitalisasi dan segala macam. Itu sekarang progresnya seperti apa Pak? Memang beberapa tahun yang lalu ada beberapa yang ditutup. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya penutupan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Masya Allah. Kalau sekarang pabrik yang udah tua itu dianggap produksi gulanya kurang maksimal, ya diganti mesinnya dong. Bukan pabrik yang ditutup, yang salah itu bukan pabrik, yang salah adalah mesinnya. Mesti harus ada revitalisasi, diganti mesinnya. Jadi pabrik tetap jalan sehingga petani ini aku nandur tebu itu nanti nasibnya seperti opo kan gitu. Mestinya dengan adanya pabrik gula tadi yang semua mesin yang sudah nggak efektif diganti yang baru, saya rasa gairah itu ada gitu. Kemarin kan terjadi tidak gairah itu karena banyak pabrik yang ditutup gitu loh. Sedangkan udah pabrik ditutup itu kanan kirinya orang yang punya truk ini juga masalah. Kan yang punya truk ini kan disewa untuk ngangkut tebu kan juga duit. Iya betul. Belum UKM yang ada warung-warung nih. Tutup semua akhirnya gitu loh. Nah bicara soal pabrik saya geser ke Pak Arum Sabil. Pak Arum Sabil nyuwun sewu, kalau bicara soal pabrik kita tahu bahwa ya faktanya di lapangan seperti itu dan pasti panjenengan lebih tahu lah. Karena panjenengan langsung berinteraksi dengan petani dan juga pengelola pabrik. Kalau bicara soal pabrik gula yang melakukan revitalisasi ini kan tentu saja logika saya butuh biaya yang luar biasa besar. Nah ini apakah sejalan antara keberpihakan pabrik gula dengan kebutuhan para petani tebu untuk goalnya swasembada gula, Pak Arum? Ya, begini Mas. Tadi kan sudah saya katakan, mungkin kepada Kang Mas Prof. Victor, tidak ada salahnya untuk mengundang para penanggung jawab SGN. SGN itu adalah, PT SGN itu adalah PT Sinergi Gula Nusantara. Dan juga dengan PTPN. Perlu DPRD mengundang dua lembaga tersebut untuk ditanya peran masing-masing. Sehingga jelas dan clear kita tahu arahnya. Sehingga kita menentukan arah kebijakan. Atau nanti kita ini mau membangun atau paling tidak kita kalau dari DPRD itu akan mensupport. Seperti apa mensupport untuk membantu agar industri gula nasional khususnya di Jawa Timur bisa menjadi bangkit.
ini nanti tahu arahnya. Karena begini sekarang, pabrik gula ini seperti yang saya katakan tadi, itu sudah bukan lagi ranahnya para direksi PTPN. Padahal orang-orang PTPN saya melihat itu orang-orang yang terlatih, yang memiliki pengalaman, yang mengerti mengelola tanaman dan mengerti mengelola pabrik. Kalau yang dulu sepengetahuan awam ya, sewaktu gula itu bisa secara otomatis mereka itu akan membuat sebuah keseimbangan. Kapan dan jumlahnya berapa, bagaimana kapasitas terpasang dipenuhi, bagaimana kualitasnya, itu bisa disesuaikan dengan pabriknya. Nah, kalau sekarang dengan adanya pabrik gula di bawah PT Sinergi Gula Nusantara dan dipisahkan dengan tanaman tebunya dikelola oleh PTPN, nah ini yang menurut saya, pikiran awam saya, ini kira-kira bisa sinergi tidak? Saya khawatir justru di dalamnya nanti ada persoalan-persoalan internal yang tidak bisa terintegrasi, tidak bisa sinergi. Ini yang saya khawatirkan dan dampaknya nanti adalah terhadap bagaimana rencana-rencana yang kita bangun untuk swasembada gula ke depan. Maka saya mohon kepada Kang Mas Prof. Cipto untuk mendudukkan bersama pemerintah provinsi, mendudukkan para dua lembaga yang menaungi tentang pergulaan yang ada di Indonesia dan Jawa Timur ini. Kalau selanjutnya tadi masalah pupuk, ini biar nyambung sekali. Betul. Masalah pupuk ini memang menyedihkan sekali. Makanya sekarang kan ada sensus pertanian tahun 2023. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat petani agar sampaikanlah apa yang ada di lingkungan kita sebagai petani untuk dengan jujur menyampaikan data itu. Karena itu sebagai panduan atau dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ini. Misalnya pupuk. Saya dengar beberapa hari yang lalu dalam prolog videotron yang dibuat oleh BPS, itu Presiden Bapak Jokowi mengatakan bahwa kebutuhan pupuk para petani, pupuk bersubsidi itu 13 juta ton. Padahal kira-kira 8 tahun yang lalu saya mendengar dari para direksi pupuk Indonesia, sesungguhnya kebutuhan pupuk bersubsidi nasional itu totalnya adalah kurang lebih 90 juta ton. Ya, itu termasuk untuk petani tebu ya, Pak Arum? Semua untuk petani semua. Kalau untuk petani tebu sendiri alokasi pupuknya berapa, Pak? Akhirnya sebentar. Ini nanti arahnya ke sana. Nah, setelah itu kebutuhan pupuk yang harusnya secara total itu 90 juta ton, ternyata negara hanya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Akhirnya para gubernur se-Indonesia rapat lagi, maka kebutuhan pupuk nasional untuk para petani yang di sektor pertanian itu kurang lebih 45 juta ton. Terakhir tahun 2022, Menteri Pertanian merilis di situ kebutuhan pupuk nasional bersubsidi adalah 26 juta ton. Tapi kemarin Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan adalah 13 juta ton. Sementara yang disiapkan sesuai dengan anggaran tidak sampai 10 juta ton. Nah, inilah jawabannya. Bagaimana cara membagi pupuk itu? Baik untuk petani tebu, untuk petani pangan, untuk yang lainnya, dengan jumlah yang tidak sampai 10 juta ton itu. Itu dibagi kepada semua sektor pertanian dan perkebunan. Begitu, Mas. Maaf terlalu panjang. Siap, Pak Papa. Kita jeda dulu untuk pendalaman dan sekaligus respon dari Komisi B bagaimana. Nanti kita akan coba akses langsung bersama Pak Cip. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama Anda. Terima kasih juga untuk para pemirsa JTV yang sudah memanfaatkan atau mengakses nomor WA kami. Sebab tadi kami sudah memasang nomor WA bisa Anda manfaatkan untuk bisa berinteraksi dengan kami. Sekaligus Anda bisa berpartisipasi lewat pendapat, juga mungkin pengalaman Anda sebagai petani tebu. Dimanapun Anda berada di Jawa Timur, Anda bisa ikut dalam program kita Optimis Jatim Bangkit. Pak Cip Nyun Sewu, tadi Pak Arum Sabil berharap ada semacam duduk bersama begitulah ya. Apakah agenda ini juga sudah ada rencana atau memang selama ini pernah dilakukan tapi hasilnya masih belum konkret gitu, Pak? Ya, jadi pernah beberapa tahun yang lalu itu semua direksi PTPN itu protes ke DPRD. Dan kita terima di Komisi B, kami sudah ikut menerima bahwa mereka ini sudah bekerja keras, tetapi di satu pihak ada perusahaan yang
yang saya ceritakan tadi, menerima tebu yang wira-wiri ini loh. Karena terus terang di PTPN ini kan dia membayarnya itu kan nanti udah jadi gula kan. Ya ini tebu cash and carry ini kan berarti kan mengacaukan tentang sistem gilingnya dari BUMN ini. Ini sebenarnya juga kurang bagus. Memang pada waktu setelah kita dekati para direksi ini, terus kita tinjau ke sana, akhirnya kita ketemukan titik tadi itu, bukan titik permasalahannya. Bahwa salah satu ini ya, saya nggak usah sebut ya, salah satu pabrik X tadi itu, sebenarnya juga nggak memenuhi syarat, karena syarat mendirikan pabrik gula itu kan harus punya lahan sekian, sekian, dia enggak. Nah, akhirnya banyaklah gula import masuk yang belum masih raw sugar lah. Makanya ini kan berarti penyakit udah ketemu. Udah ketemu sebenarnya. Tinggal golek tombone. Nah, gitu tinggal tombone ini. Apalagi Pak, dengan kondisi fakta bahwa kalau bicara soal anggaran, alokasi anggaran untuk kebun tebu, pertanian tebu juga cuman berapa Pak? 4 triliun nggak? Berapa Pak? Kalau mungkin data terakhir dari kawan-kawan Komisi B. Data nggak sampai segitu. Nggak ada ya? Nggak sampai segitu? Nggak. Terus lagi ada bayangan kapitalisme. Nah ya itu ini yang menjadi persoalan. Swasta dan pemerintah. Saya rasa Pak Arum Sabil adalah tokoh yang paling paham. Dan saya sendiri juga senang kalau Pak Arum Sabil nanti bisa duduk di Komisi B dengan kami. Saya pengen undang para direksi. Ada rencana Pak? Kalau nanti tadi sebenarnya ke Pak Arum, saya respon banget, saya senang saya. Baik. Karena apa? Supaya sedikit-sedikit perusahaan itu bisa kita bantu mencairkan, dan yang kedua, harapan ini kan swasembada gula. Gebrakannya ini. Tapi kalau gebrakan ini, kerikil-kerikil ini tidak kita benahi kan, mesti kesandung-sandung Pak. Nah ini harapan saya nanti, saya pengen pemerintah provinsi duduk, Dinas Perkebunan duduk, para direksi duduk, Pak Arum Sabil duduk, kita harus ada satu langkah. Nah butuh apa Pak untuk bisa mendudukkan semua pihak yang berkepentingan di pertanian tebu ini Pak? Butuh apa? Pak Arum Sabil siap dan punya harapan. Kami siap juga. Parlemen juga siap. Tinggal nanti kita kalau memang Pak Arum Sabil udah oke, kita tinggal menyamakan waktu. Dan kita seneng itu Pak, karena apa? Kami ini kan jiwa petani Pak. Di Komisi B ini kan pertanian. Dan kami sudah lama cukup menjeritnya petani tebu, lama tahu. Mulai zaman gula nggak laku itu kan, kita kan selalu mengawal terus. Mulai 2014 kita kawal terus Pak. Supaya apa? Saya tuh hanya pengen bagaimana petani ini hidup sejahtera aja. Saya nggak pengen petani, bisa kaya enggak. Hidup sejahtera dengan keluarganya udah luar biasa. Sekarang ini kan enggak. Gitu loh. Nah, makanya nanti saya senang kalau Pak Arum Sabil nanti punya harapan gitu. Nanti saya akan sampaikan pada Ketua Komisi, bagaimana kalau para direksi ini kita undang, duduk bareng dengan Ketua Asosiasi, Pak Arum Sabil, kita samakan persepsi. Untuk mencapai swasembada ini piye enake. Terus bagaimana pabrik PTPN ini jalannya normal. Gitu loh Pak, harapan saya di situ. Nah itu kan harus ada kata sepakat bareng, sehingga kami mengambil langkah ini di Komisi B ini tidak salah. Baik, saya izin ke Pak Arum Sabil yang sudah mendengarkan tadi dan mesem ini. Pak Arum Sabil monggo, respon panjenengan terhadap perencanaan, mungkin juga agenda berikutnya dari Komisi B yang akan mempertemukan panjenengan dan semua pihak yang berkepentingan di sektor pertebuan ini. Monggo Pak Arum. Semangat Kang Mas Prof Dep itu sangat luar biasa untuk menjaga agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung gula nasional. Leres. Karena Jawa Timur itu luas areal tanaman tebunya itu kurang lebih sekitar 210.000 hektar. Padahal luas tanaman tebu seluruh Indonesia itu kurang lebih sekitar 400-an ribu hektar. Produksi gula Jawa Timur itu tercatat dalam 5 tahun terakhir rata-rata bisa mencapai hampir 1,2 juta ton. Rata-rata 1,1 juta ton. Padahal produksi gula nasional itu rata-rata dalam 5 tahun terakhir bisa mencapai antara 2,2 sampai 2,3 juta ton. Artinya Jawa Timur ini memang benar-benar lumbung gula dan sangat potensial untuk tanaman tebu. Ini kalau potensial berarti bisa dinaikkan lagi ya Pak Arum, dari 1,2 menjadi lebih barangkali bisa Pak? Ya kalau saya lihat dari jumlah pabrik gula dengan kapasitas terpasangnya, itu masih berpotensi Jawa Timur itu bisa digenjot bisa menjadi 1,6 juta ton produksi gulanya dari Jawa Timur.
sangat memungkinkan sekali. Namun untuk bisa mencapai ke sana itu beberapa kendala, tantangan itu yang harus kita pecahkan bersama-sama. Ya klasik sih masalahnya, masalah permodalan, masalah kredit, masalah pupuk, dan ini negara-negara produsen besar gula dunia bisa sukses dan memiliki daya saing karena R&D-nya ditaruh di garda terdepan, risetnya ditaruh di garda terdepan. Nah kita ini punya pusat penelitian pabrik gula yang ada di Pasuruan, padahal itu dibangun sejak zaman Belanda, memiliki kekayaan plasma nutfah melebihi 5.000 di situ, itu terabaikan. Dan para peneliti di situ justru tidak dapat perhatian, mereka disibukkan dengan urusan ekonomi. Padahal harusnya negara hadir bagaimana memberdayakan para peneliti, kalangan akademisi dan peneliti. Seharusnya mereka tidak disibukkan urusan ekonomi, tapi cukupilah seluruh urusan ekonominya, urusan keluarganya, biar mereka fokus melakukan penelitian dan mendapatkan penemuan-penemuan varietas unggul yang bisa dikembangkan di tanah air. Saya pikir itu. Dan sekali lagi, saya berulang-ulang tadi saya katakan, Prof, yang disampaikan Prof tadi itu benar tentang PTBN, bahwa ditengahi bagaimana agar tidak wirawiri, agar tebu itu digiling di pabrik, kita bisa mendapatkan rendemen yang baik dan lebih efisien, ya lebih ekonomis dari biaya angkut, itu sudah benar. Siap. Tapi sekarang ini, Prof, ya, nampaknya sambungan dengan Pak Arum agak lag begitu. kalau bicara PTBN, itu tidak bisa lagi. Konon kabarnya gula sekarang ini sudah di bawah manajemen Sinergi Gula Nusantara. Nah inilah Prof, mengapa ini perlu nanti Prof dari DPRD Komisi B dan pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi mendudukkan untuk kita dengar bersama-sama peran mereka masing-masing. Sinergi Gula Nusantara konon kabarnya menangani pabrik gula dan menangani tebu rakyat. Dan PT Perkebunan PTPN itu konon kabarnya hanya menangani tanah HGU dan tanah-tanah sewa. Dan hari ini PTPN itu kasihan tidak punya anggaran untuk mau nyewa. Bahkan untuk mengelola tanahnya saja dengan sangat keterbatasan. Nah, ini saya khawatir kalau nanti PTPN ini justru tidak dimiliki kekuatan dan daya untuk mengembangkan areal, sementara petaninya di situ nanti mungkin semangat karena situasi yang tidak memungkinkan lahannya terus berkurang, ini akan berdampak terhadap idle capacity pabrik ini. Betul. Saya khawatir justru nanti pabrik gula ini tidak lagi menggiling tebu, tapi menggiling raw sugar. Saya tidak ingin justru nanti di kemudian hari ini bagian dari memang pabrik gula kita ini yang di bawah BUMN ini bukan lagi semangatnya menggiling tebu, tapi adalah menggiling raw sugar atau gula mentah. Baik. Ini yang harus kita jaga bersama-sama karena pertanian tebu itu adalah merupakan penggerak ekonomi masyarakat pedesaan. Begitu, maaf terlalu panjang. Maaf. Baik, pemirsa JTV Anda bisa mengakses WA kami 0813-5816-1388 untuk partisipasi diskusi kami. Dan alhamdulillah kalau Anda juga merupakan satu di antara petani tebu yang punya kepentingan dalam tema kita, gebrakan menuju swasembada gula nasional. Kembali sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit, gebrakan menuju swasembada gula nasional. Terima kasih Pak Iwan Jombang. Pak Iwan matur nuwun sudah mengakses WA kami dan Pak Iwan menyampaikan ya ngudoroso ini petani tebu malas menanam tebu soalnya yang untung satu ketua kelompok. Lalu ada masalah iuran di pabrik, jadi petani tebu tidak ada untung. Terima kasih untuk Pak Iwan Jombang. Matur nuwun juga untuk Bu Wiwin di Malang yang juga sudah partisipasi lewat WA kami. Kita ini negara penipu, bukan agraris, Masya Allah. Serem. Uang tidak ada keberpihakan kepada Jawa Timur untuk petani, khususnya petani tebu. Nah, cuma 4% dari nilai APBD Jawa Timur. Nah, ini seperti ini. Monggo, gimana Pak Cip? Nah, ini suara dari petani. Ya, saya harus menyampaikan, saya nggak tahu apakah itu konstituen, paling tidak mewakili rakyat. Monggo, Pak. jadi karena keselnya, Pak. Saya memahami karena keselnya juga. Jengkel, Pak namanya? Jengkel, Pak. Oh. Ya, nggak jengkel gimana?
mau nanam tebu aja pupuknya nggak ada. Iya. Sedangkan pupuk itu adalah faktor utama saran produksi pertanian tebu. Leres. Satu, yang kedua, ini kan apa yang disampaikan Pak Arum Sabil itu benar. Jadi raw sugar ini dulu pernah bocor masuk ke pasar loh. Padahal raw sugar ini kan pabrik harus mengolah lagi menjadi gula Untuk pabrik, konsumsi. betul. Ya, tapi nyatanya Iya. di pasar kan rame kan dulu ini. Yang ketiganya apa ya? Saya juga bisa merasakan para petani binaannya Pak Arum Sabil ini kan jengkel, sing piye Yo ya? mangkel, begodok ya. Nah, itulah. Ya, tapi jangan Pak, saya ini ya saya mungkin perlu pencerahan yang dimaksud dengan raw sugar itu raw sugar yang pribadi Pak. Jadi gula yang belum bisa buat konsumsi. Biasanya untuk pabrik Pak ya. Sebenarnya kan seperti maaf ya, pabrik minuman Iya. itu kan nggak boleh pakai gula putih, dia harus pakai raw sugar gitu loh. Oke. Jadi raw sugar ini kan sebenarnya kalau saya setuju kalau nanti Pak Arum kita bisa ajak duduk, wis sekarang pabrik minuman itu suruh beli gula cair aja misalnya. Sebenarnya kan gula cair kan juga apa ya, juga punya potensi. Saya pernah ngusulkan pada pemerintah dulu. Sekarang udah gula menjadi kristal, masuk ke pabrik minuman, dicairkan lagi. Ini berapa duit yang dibuang ini? Untuk produksi ini loh, dari cair menjadi kristal. Setelah jadi kristal, cairkan lagi. Kenapa kita tidak berpikir ke depannya nanti kita bikin gula cair, jadi pabrik nggak usah beli gula kristal misalnya. Lah Inji, kan Itu tadi bisa ngurangi import. Inji, lah ini kembali pada pertanyaan bahwa penyakit sudah ketemu gitu ya. Ya. Tinggal golek tombone. Tombone kumpul duduk bersama untuk dibahas cari mengatasi masalahnya. Itu kira-kira kapan, Pak? Nah, jadi tadi sebelum saya berangkat ke sini, saya udah kontak-kontak dengan Pak Dr. Heru, Kepala Dinas Perkebunan. Tapi malam ini kan sebenarnya ada paripurna. Oh, Jadi sebenarnya hari ini malam ini ada paripurna sehingga beliau tidak bisa hadir karena kan ada gubernur. siap. Nah, sehingga dalam waktu dekat saya akan komunikasi dengan Kepala Dinas Perkebunan untuk merespon apa yang menjadi keluhan petani dan apa yang disampaikan Pak Ketua Asosiasi Pak Arum Sabil tadi. Kapan kita bisa duduk bareng? Ayo kita carikan solusinya. Sehingga persoalan ini kita menjadi agak tenang gitu loh Pak. Kalau sekarang ini kondisinya apa yang disampaikan Pak Arum Sabil kan sedih kita. Iya. Cerita beliau sedih saya terus terang. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini sambil nunggu agenda besar untuk bertemu dan duduk bersama, ini kan sudah mulai kalau lihat siklus musim giling Pak ya, bulan Mei, bulan Juni gitu, dan mungkin juga awal Juli, supaya musim giling yang sedang berjalan ini bisa maksimal potensi hasilnya. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan petani tebu atau mungkin juga kolaborasi seperti apa dengan pabrik tebu, pabrik gula Pak? Pabrik gula ya. Iya. Yang penting teman-teman ini kan untuk untuk pemotongannya ini segera begitu masuk pabrik bisa digiling supaya tidak terlalu lama di luar. Lalu yang berikutnya ya petani ini supaya dia bisa kan juga ada kebutuhan Pak. Bagaimana mendapatkan kebutuhan ini. Dan saya sendiri sudah menyampaikan pada pemerintah provinsi untuk petani tebu disiapkan kur Pak. Oke. Kurnya 6% per tahun. Betul, tadi juga Pak Rum juga nyentil soal pendanaan. Ini Ya, terus, jadi terus. pendanaan insya Allah Pak Arum melalui Bank Jatim kita siapkan karena kemarin kita juga rapat dengan Bank Jatim dan Bank UMKM yang dulu dana bergulir itu ditangani oleh Biro Perekonomian, sekarang sudah ditarik semua ke Bank Jatim. Nah, Bank Jatim nanti yang akan menangani untuk kur 6% ini. Kita siapin dana semua kok untuk petani tebu ini. Siap. Pak Arum Sabil terhadap apa yang dilakukan Dewan, bagaimana Pak respon panjenengan? Apakah kurang kalau bicara soal tujuan kita swasembada nasional butuh gebrakan sing piye meneh lho Pak Arum? Monggo. Saya melihat semangat Prof. Cip itu menggambarkan sebenarnya gambaran dari Komisi B. Menurut saya sudah bagus ya. Semangatnya adalah bagaimana ingin agar petani itu terlindungi, terjaga agar sejahtera. Tapi satu sisi juga Prof. Cip menginginkan agar bagaimana pabrik gula itu juga harus hidup, harus kita lestarikan. Dan ekonomi masyarakat pedesaan itu juga harus terus bangkit. Nah, ide-ide untuk kita dikumpulkan bersama, duduk bersama, karena walaupun bagaimana ini kan hajat hidup bersama dari berbagai pihak yang tentunya sinergi itu perlu, terintegrasi itu perlu. Betul. Nah, ini harus duduk satu meja, ya nanti tidak jalan sendiri-sendiri, begitu. Nah, duduk bersama ini nanti agendanya seperti apa Pak? Kalau menurut harapan dari petani tebu sendiri? Ya, DPR ini kan bapaknya rakyat.
Dan DPRD Provinsi Jawa Timur itu adalah rumah rakyat Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, disitulah pihak-pihak yang berkompeten, yang terkait, ya, itu perlu diundang bersama-sama. Gitu. Dan tentu akan menyampaikan permasalahannya. Tidak mungkin cukup 1 hari pertemuan itu. Mungkin pertama kita DPRD itu menggali persoalannya. Kedua, nanti setelah itu mendata, dan selanjutnya kesimpulannya apa. Saya pikir begitu. Sebagai satu di antara gebrakan menuju swasembada gula, kita juga ngikut siklus giling, Pak. Tadi saya tanyakan juga, bulan Mei, bulan Juni, mungkin juga sampai dengan awal Juli gitu ya. Untuk menjaga sekaligus menyemangati para petani tebu, ini bagaimana yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat, Pak? Ya tentunya jangan sampai nanti penanam tebu yang sudah dilakukan dengan upaya dan ikhtiar yang sangat luar biasa ini, jangan sampai nanti karena iming-iming ada pabrik gula memulai giling, sehingga tebu yang belum masak, ya itu ditebang terus dikirim. Padahal itu sebenarnya akan berdampak berkepanjangan. Karena kalau tebu itu nanti ditebang belum waktunya, belum masak, nanti terus mundur semua itu. Tebu-tebu yang ditebang itu akhirnya tidak optimal kemasakannya, karena mengawalinya keliru. Karena tebu itu kan umurnya 1 tahun. Kalau misalnya ditebang awal itu sudah tebunya belum masa optimal, belum waktunya, maka secara otomatis semua itu akan ditebang kan belum masa optimal, belum waktunya ditebang. Betul. Nah, ini tidak bagus nantinya. Begitu. Satu di antara program pemerintah untuk mendorong swasembada ini adalah peningkatan kualitas tebu, Pak. Kalau bicara soal kualitas tebu sampai dengan sekarang ini bagaimana kualitas tebu yang ada di Jawa Timur misalkan, let's say seperti itu? Kualitas tebu itu tergantung dari modal. Petani tebu itu dan orang-orang PTPN itu ahlinya membuat kualitas tebu. Nah, untuk kualitas tebu itu kan artinya bersih, segar, dan masak. Kan begitu. Nah, untuk bisa bersih, segar, dan masaknya bagus, artinya rendemennya tinggi, itu butuh biaya. Ya, mulai dari pengolahan tanah, mulai dari perawatan, mulai dari ngelenteknya, mulai dari nanti akan menebangnya, dan seterusnya. Itu butuh biaya. Ketepatan pupuknya, ya varietas yang unggul yang bisa didapatkan disesuaikan dengan tanahnya. Tapi itu juga bagian yang tidak terpisahkan. Semua itu butuh biaya. Makanya tadi kalau kur dari Bank Jatim ini nanti akan bisa diakses, dipersiapkan untuk petani, diakses, itu luar biasa. Dan memang mohon maaf, Bank Jatim ini memang sangat bersahabat dengan para petani. Siapa, Pak? Ya tentunya Pak Mas Prof itu nanti juga akan mengawalnya. Pemprov Jatim juga insya Allah itu akan welcome dan memberikan perlindungan dan kemudahan untuk akses kur kepada Bank Jatim. Dan kami siap untuk membantu dan mengawalnya juga. Siap, Pak Aruf Sabil. Kita jeda dulu. Pemirsa, kita masih bersama dalam Optimis Jatim Bangkit. Ini sesi terakhir, kita juga akan membacakan satu SMWA yang masuk ke kami. Nanti sekaligus ditanggapi oleh narasumber. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Terima kasih untuk pemirsa JTV yang sudah mengirimkan WA, dan ini ada satu yang menarik dan rasanya tadi di awal disentil juga oleh Pak Cip sebagai narasumber dari Komisi B DPRD Jawa Timur. Karena Pak Cip juga memaparkan di lapangan itu petani memilih nyetorkan tebunya ke sebuah pabrik yang justru mau membayar tunai ya, dibandingkan dengan pabrik yang ada di lingkungan pemerintah. Karena kalau yang di pemerintah tuh bayarnya buri, Pak ya. Wajar toh Pak, kalau misalkan petani milih opsi seperti itu wajar. Tapi dalam situasi seperti ini apa yang harus dilakukan oleh petani, dan mungkin sekaligus seruan pada petani Pak di bagian terakhir ini? Ya, sebenarnya itu kan sudah disampaikan sama Pak Aruf juga kan, itu kan suatu persaingan yang tidak sehat. Betul. Nah, untuk kedepannya ini biar tidak merusak tatanan, biar tebu itu tidak piknik ke sana kemari, sesuai jalurnya ya pabrik ini kan dulu tertata rapi. Ini juga, nah yang penting nanti gini Pak, petani ini yang untuk mencapai kebutuhan kan saya bantu lah. Kita akan membantu KUR yang 6% ini. Dan ini kemarin kita udah rapat dengan Bank Jatim, insya Allah disiapkan. Itu salah satunya itu. Dan yang kedua,
jaminan daripada produksi petani ini, kami sudah mengajukan ke Dinas Perkebunan, Pak. Bagaimana petani ini dibantu bibit. Ya tadi yang saya sampaikan, kalau sudah ratun sampai 4-5 kali itu bagaimana itu dibongkar, dikasih bibit yang baru. Ini sudah kita mintakan juga, ya tentunya belum bisa begitu banyak semua, jadi sesuai anggaran provinsi kita berikan pada bantuan pada petani. Siap. Yang berikutnya adalah tadi sampaikan Pak Arum bahwa kualitas daripada tebu itu tergantung dari sifat fisik kimia tanah. Jadi sifat fisik kimia tanah tebu ini harus kita perhatikan Lewat pupuk. Iya. Nah, bagaimana kalau yang tanah yang mengalami degradasi? Satu-satunya jalan harus dicuci. Cucinya menggunakan apa? Menggunakan pupuk organik. Karena dalam pupuk organik itu adalah bakteri yang bisa menguraikan di dalam tanah. Nanti sisa-sisa pupuk akan terbongkar sendiri oleh pupuk organik ini. Saya ke Pak Arum Sabil. Di bagian terakhir Pak Arum Sabil, dengan fakta yang ada begini supaya tetap semangat dan juga bisa menuju pada swasembada gula. Mungkin Pak Arum Sabil bisa memberikan seruan dan harapan. Monggo Pak Arum Sabil. Ya tentunya hidup itu kadang di atas dan juga kadang di bawah. Tidak ada yang paling hebat di antara kita. Karena tentunya kekuatan itu akan lahir dari sinergi dan kebersamaan. Begitu juga dengan para petani tebu. Tidak mungkin petani tebu berdiri sendiri. Pabrik gula juga tidak mungkin berdiri sendiri. Pedagang juga tidak mungkin berjalan sendiri. Nah, disitulah dibutuhkan kearifan dari semua pihak dalam berbagi peran untuk membangun kemitraan win-win solution. Dengan peran kebersamaan itu Pak Arum Sabil, bisakah kira-kira bisa terwujud swasembada gula nasional di 2028 menurut Pak Arum? Monggo. Bila semangatnya adalah berkelanjutan, karena hidup itu kan harus berkelanjutan, dan semangat berkelanjutan itu sama, tidak ada keserakahan di antara, maka saya yakin kemitraan yang win-win solution, bukan win-win loss, itu akan bisa terwujud. Kembali kepada diri kita masing-masing. Baik. Pak Arum Sabil, matur nuwun untuk sempat ngobrol dengan kami. Mudah-mudahan agenda duduk bersama menjadi jilid kedua untuk obrolan optimis Jatim Bangkit supaya kita betul-betul semakin optimis menuju swasembada gula nasional di 2028. Matur nuwun Pak Arum Sabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cip, matur nuwun rawuh ke studio kami. Mudah-mudahan nanti ada progres dan update Pak. Insyaallah. Matur nuwun. Pemirsa JTV, demikian diskusi kita dengan tema besar gebrakan menuju swasembada gula nasional yang mudah-mudahan nanti kita akan update terus, kita akan pantau gebrakan-gebrakan berikutnya supaya betul-betul terwujud swasembada gula nasional di 2028. Saya Iman Diwertanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu manis untuk dilupakan. Walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Kau ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sebatas kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Terlalu manis untuk dilupakan.